Oke, sekarang kita menuju sediaan serbuk part 2 ya, adik-adik. Jadi, ketika tadi kita sudah membahas tentang pengertian, keuntungan, kerugian pada sediaan serbuk, kali ini saya akan memberikan contoh formulasi serbuk, yaitu serbuk effervescent seperti yang akan kita praktikumkan. Nah, di sini saya mengambil contoh ya pada sebuah artikel dari sebuah jurnal yang judulnya Formulasi Serbuk Effervescent Sari Wortel ya. Ini menarik sekali karena peneliti ini dia membuat effervescent dengan menggunakan ekstrak dari bahan alam ya. Nah, ini adalah contoh formulasinya ya adik-adik. Ketika kita ingin membuat sebuah formula itu sebaiknya kita itu membuat beberapa macam formula ya. Kalau peneliti di sini dia membuat 5 formula ya, ada F1 dan juga ada F sampai F5. Nah, kenapa ya? Karena nanti ketika ada banyak formula ya, kita bisa memilih formula mana yang terbaik misalnya yang akan dipasarkan ataupun yang akan dilakukan pengujian selanjutnya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, yang dibandingkan oleh peneliti ini adalah jumlah Na bikarbonat, asam tartarat, dan asam sitratnya. Kenapa? Karena peneliti ini ingin mengetahui jumlah perbandingan mana antara basa dan asamnya ini yang menghasilkan sistem karbonasi atau gas CO2 yang paling baik ketika serbuk effervescentnya itu dilarutkan ke dalam air ya. Kalau kita lihat di sini ya, jumlah yang paling besar itu adalah Na bikarbonatnya. Kemudian yang kedua adalah asam tartaratnya, baru asam sitrat. Untuk serbuk ekstrak wortelnya ya, jumlahnya di sini adik-adik sama ya, antara F1 sampai F5 yaitu 200. 200 ini 200 apa? Kita harus melihat dari keterangan penelitinya. Ternyata 200 ini maksudnya adalah 200 gram ya, sehingga nanti ketika adik-adik membaca sebuah artikel dari jurnal ya, misalnya mengambil formula untuk dimodifikasi ketika adik-adik ingin melakukan penelitian sendiri, kita harus memperhatikan ya, satuan yang digunakan gramkah atau miligramkah atau mililiter ataupun liter gitu ya. Sehingga nanti kita tidak salah dalam melakukan formulasi. Oke, ekstrak wortelnya di sini kalau kita lihat dia bentuknya serbuk ya adik-adik. Karena biasanya ya kalau kita ketahui ekstrak itu biasanya dalam keadaan crude ekstrak atau ekstrak yang masih kental. Nah, untuk ekstrak yang masih kental tentunya dia tidak cocok ketika harus diformulasikan ke dalam bentuk serbuk effervescent karena melihat pada pengertiannya tadi bahwa serbuk effervescent itu dia campuran bahan kering ya, sehingga kalau nanti adik-adik ingin memformulasikan serbuk effervescent menggunakan bahan alam ya, ekstraknya itu harus dikeringkan ya, sehingga kadar airnya itu tinggal beberapa persen saja. Dia harus kering dan harus berbentuk serbuk karena tadi ya, effervescent itu dia partikelnya harus halus. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya adik-adik, di total bobotnya itu antara F1 sampai dengan F5 itu bobotnya harus sama ya. Nah, ini memang harus seperti ini ya, seharusnya. Gitu ya, sehingga jumlah bahan yang berubah itu ya tidak mengurangi bobot total ataupun tidak menambah bobot total begitu ya. Oke, selanjutnya tadi ya, bagaimana kombinasi antara asam dan basa itu dapat menghasilkan karbon atau karbon dioksida ketika bertemu dengan air. Nah, ini adalah reaksinya. Kalau kita lihat pada asam sitrat ya, dia memiliki rumus molekul H3C6, H5O7 dan dia mengandung H2O. Jadi asam sitrat ini ya, dia mengandung air.
pada bahan bakunya itu sendiri. Kemudian Na bikarbonat ya, dia memiliki rumus molekul NaHCO3. Di sini ada angka 3. Nah, angka 3 ini menunjukkan ya angka 3 ini ya adik-adik, dia ini menunjukkan penyetaraan stoikiometri ya dari masing-masing atom kayak gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat untuk satu molekul asam sitrat, dia itu akan bereaksi dengan 3 molekul Na bikarbonat, begitu ya adik-adik. Nah, ketika dia bertemu dengan air, maka ya asam sitrat ini akan melepaskan airnya ya. Melepaskan airnya dari molekulnya itu ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan ya H+ di sini ya. H+-nya ini akan lepas ya dari molekul utamanya. Selain H2O, H+-nya ini akan lepas sehingga dia akan menghasilkan C6H5O7-. Nah, nanti dia akan berikatan dengan Na+ dari Na bikarbonat. Karena ketika bertemu dengan air, Na bikarbonat ini akan melepaskan Na+. Plus dia harus bertemu dengan yang muatannya minus ya. Muatannya minus adalah C6H5O7- ya. Nah, hanya nanti ikut kemana Bu? Hanya nanti ya akan masuk ke dalam air. Makanya di sini ada 4H2O begitu ya. Kemudian ketika Na+, maka akan ada CO-. Nah, CO-nya ini ya, CO2- ini nanti yang akan menghasilkan karbon di sini ya. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini antara asam sitrat dan asam tartarat, dia jumlah stoikiometrinya itu berbeda ya. Kalau asam sitrat itu 3, kalau asam tartarat itu 2, sehingga asam sitrat itu ketika bercampur dengan Na bikarbonat akan menghasilkan jumlah karbon yang lebih banyak gitu ya daripada asam tartarat. Nah, untuk uji evaluasi effervescent ya, yang pertama itu adalah uji kompresibilitas ya. Uji kompresibilitas ini biasanya diujikan pada sediaan yang bentuknya serbuk ataupun granul ya. Bagaimana caranya ya? Pertama, kita harus menimbang ya sejumlah dari granul ataupun serbuknya. Itu misalnya 50 gram. Nah, kemudian ditaruh di dalam gelas ukur ya yang 100 ml. Kemudian dilihat berapa volumenya. Nah, itu akan menjadi ya rho dari bulknya atau berat jenis bulknya, atau saya tulis dengan logo rho B ini ya, rho B ini yang seperti P ini dibacanya rho atau massa jenis atau berat jenis. Nah, tadi beratnya adalah 50 gram. Oh, ternyata 50 gram ini ketika ditaruh di gelas ukur 100 ml, ternyata dia volumenya adalah 50 ml misalnya ya. Nah, sehingga bobot jenisnya bisa kita dapatkan, yaitu 50 bagi 50 adalah 1 ya, 1 gram per mili. Bobot jenisnya. Kemudian kita nyalakan mesin uji kemampatannya, misalnya sampai 10 menit. Lalu kita lihat volumenya berkurang atau tidak. Nah, ini akan dimasukkan sebagai berat jenis mampat atau rho M. Saya tulis di sini ya. Tadi bobotnya kan tetap sama ya adik-adik, yaitu 50 gram.
Yang kita perhatikan adalah volumenya, dia berkurang atau tidak. Oh, ternyata selama uji pemampatan tadi 10 menit ya, volumenya berkurang Bu, menjadi 40 mili misalnya begitu ya, sehingga bobot jenis mampatnya adalah 50 dibagi 40, yaitu berapa adik-adik? Ada yang menghitung lebih cepat daripada saya? 50 dibagi 40 ya, adalah 1,25 ya. Bobot mampatnya, atau saya tulis 1,2 saja di sini ya. Gram per mili. Nah, fungsinya apa sih, Bu? Berat jenis ini berfungsi untuk mencari indeks kompresibilitas atau ya biasanya disebut dengan Cars Index atau Compressibility Index ya bahasa Inggrisnya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Tinggal kita bagikan saja ya antara rho dari bulknya ya, kita bagikan dengan rho mampatnya atau rho M-nya ya. Sehingga di sini adik-adik ya bisa menghitung ya dengan mudah, yaitu 1 dibagi dengan 1,2 dikalikan 100% karena Cars Index itu ya dalam bentuk persen ya dia. Nah, di sini ya 1 dibagi 1,2 hasilnya adalah 1 dibagi dengan 1,2 hasilnya adalah 0,83, kemudian dikalikan 100 menjadi 83% ya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa Cars Index-nya ataupun Compressibility Index-nya adalah 38%. Sedangkan Cars Index yang baik itu adalah kurang dari 20%. Ya. Ya. Sehingga ketika Cars Index-nya itu 83% ya, dia lebih besar daripada yang seharusnya. Ini menunjukkan bahwa serbuk kita ini memiliki rongga antar partikel yang besar seperti itu ya. Sehingga ini akan berpengaruh nanti ketika misalnya dijadikan tablet begitu ya. Oke, selanjutnya uji waktu alir ya. Nah, kenapa harus diuji waktu alirnya? Karena ini akan mempengaruhi proses packagingnya misalnya, atau pembagian serbuknya itu ke dalam kemasan saji atau ke dalam saset ya. Bisa kita bayangkan ya ketika di industri itu mereka membuat serbuk effervescent-nya itu bertonton, kemudian akan dikemas, dipackagingkan dalam sachet yang sangat banyak, misalnya 100.000 sachet dalam sehari. Ketika waktu alirnya itu tidak bagus, ya tadi akan berpengaruh terhadap homogenitas. Nah, homogenitas ini akan berpengaruh terhadap apa tadi adik-adik? Akan berpengaruh terhadap keseragaman zat aktif dan keseragaman kandungannya ya tadi. Sehingga akan mempengaruhi efektivitas. Sehingga waktu alir ini sangat penting. Dia harus memenuhi kriteria. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, cara mengukurnya adalah waktu alir ya, saya simbolkan dengan WA. Itu adalah bobot ya. Biasanya itu 25 gram bobotnya dibagi dengan waktu dia mengalir melalui corong pengukur ya. Jadi ketika dialirkan pada corong pengukur itu langsung dinyalakan stopwatch-nya. Ketika semua serbuknya sudah turun ke bawah, stopwatch-nya diberhentikan, dilihat berapa detik. Oh, ternyata ya membutuhkan waktu 10 detik Bu ya. 25 gram ini membutuhkan waktu 10 detik. Sehingga waktu alirnya adalah 25 dibagi 10 menjadi 2,5 gram per detik. Nah, ini bagus atau tidak ya? Itu kita lihat
pada kriteria ya. Kriterianya ternyata yang baik itu adalah kurang dari 10 gram per detik. Nah, ini menandakan bahwa serbuk kita ya yang 2,5 gram per detik ini masih memenuhi syarat. Oke, selanjutnya uji kecepatan larut ya. Nah, ini juga sangat penting karena ketika serbuk effervescent-nya itu sudah sampai kepada konsumen, maka konsumen akan menyajikannya dengan dicampur dengan air. Nah, kita sebagai formulator itu harus mengetahui ya, serbuk effervescent kita ini dia lebih cocok digunakan diseduh pada air yang suhu dingin atau air yang suhu hangat, misalnya seperti atau air yang suhu ruang, misalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan melarutkan serbuk effervescent kita per takaran saji terhadap air, 1 gelas air. Biasanya adalah 100 sampai 100 ml air ya. Nah, kita pilih suhunya, ada yang suhu 25, ada yang suhu 30, ada yang suhu 60 dan kita lihat berapa lama kecepatan larutnya. Nah, kecepatan larut ini akan mempengaruhi pada akseptabilitas daripada konsumen. Misalnya ketika kecepatan larutnya itu sangat lama ya, konsumennya tentu saja menjadi kurang baik gitu akseptabilitasnya karena dia harus menunggu yang agak lama padahal misalnya dia harus segera minum misalnya tidak ada waktu lagi nih misalnya yang mobilitas pasiennya tinggi misalnya seperti itu. Nah, kemudian uji pH. Uji pH ini tentu saja perlu dilakukan ya karena kita tahu ya kemarin sudah saya jelaskan bahwa sediaan farmasi itu dia tidak boleh merusak atau mengiritasi saluran cerna sehingga pH-nya tidak boleh terlalu asam ataupun terlalu basa ya. Dia harus pada pH yang dapat diterima oleh saluran cerna. Misalnya kalau asam dia harus berada pada rentang 4 sampai 6 ya. Ataupun lebih baik misalnya pH netral yaitu 7 begitu ya. Nah, oke adik-adik, sekarang kita sampai kepada tugas sediaan serbuk. Nah, tugas ini agak berbeda dari yang saya jelaskan. Kalau yang saya jelaskan tadi adalah serbuk effervescent. Nah, tugas ini ya saya ingin kalian mengeksplorasi lagi sediaan serbuk yaitu bedak tabur ya. Di sini ada beberapa ingredients ya. Yang pertama ada kaolin, ada like calcium karbonat, ada zinc oxide, ada zinc stearat, ada magnesium karbonat, ada talkum dan parfum. Nah, di sini kalian tugasnya adalah mencari fungsi masing-masing bahan ya. Semuanya, misalnya kaolin, dia berfungsi sebagai apa gitu ya. Like calcium karbonat berfungsi sebagai apa? Tentu saja kalian bisa melihat pada handbook seperti Handbook of Excipient ya. Nah, di situ tentu saja ada fungsinya. Kemudian di sini ya ada juga menyertakan persentasenya ya dalam bentuk W per W atau kalau bahasa Indonesianya bobot per bobot ya. Weight per weight atau bobot per bobot ya. Artinya bagaimana? Artinya kaolin ini dia konsentrasi di dalam bedak taburnya satu packaging itu adalah 8% ya. Kemudian bagaimana menghitungnya, Bu? Ya, ini ada soal yang kedua ya. Soal yang kedua itu, kalian harus menghitung berapa jumlahnya pada masing-masing kemasan ya. Kalau yang pertama kaolin ya, ini saya berikan contoh 8%. Kemudian bedak itu total bobotnya adalah 150 gram. Ya, ingat satuannya adalah gram ya. Sehingga untuk menghitung berapa jumlah kaolin, ya kita tinggal membuat perbandingan 8 karena 8% maka 8 per 100 dikalikan dengan 150 gram. Ini adalah total dari bobot bedak taburnya ya, yaitu 150 gram. Nah, hasilnya ini berapa gramnya ini itu adalah jumlah dari kaolinnya di dalam formulanya itu ya. Nanti kalian cari berapa. Ini saya berikan contoh. Untuk selanjutnya ya, untuk bahan-bahan selanjutnya juga harus dihitung ya adik-adik.
Kemudian yang ketiga ya, kalian harus mencari cara pembuatannya ya. Ini bisa kalian lihat pada Niazi ya, atau handbook Niazi, begitu. Kemudian yang terakhir tentu saja ya, harus kalian cari bagaimana cara mengevaluasi bedak taburnya ini ya, sehingga dia memenuhi kriteria. Seperti itu. Nah, tugasnya ini akan dikirim ya lewat email saya mandiri ya. Jadi satu mahasiswa satu ditulis atau diketik ya menggunakan MS Word, kemudian dikirim via email ke email saya yang sudah saya beritahukan paling lambat adalah hari ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, saya tunggu tugasnya adik-adik, selamat mengerjakan.